Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin. Ja'a bidinil Islam wa hamalan nas minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu secara online ya. Nah, yang terlambat itu sudahlah, nanti saksikan videonya dan tugasnya dikerjakan. Mestinya kalau secara online juga tepat waktu, seperti kalau kita di kelas, ya, maka akan kita titik beratkan di tugas. Nanti yang tugasnya nggak nyampe, ya sudah. Ya, ini sudah semester 7, apa Ustadz tega untuk tidak meluluskan? Ya tega saja. Kalau tidak ada kesungguhan, ya, dan tidak ada usaha, ya sudah. Itu kembali ke diri masing-masing. Ya, itu sudah tahun keempat, sudah semester 7. Anggota antum tidak akan bisa menyelamatkan S1 antum, nggak bisa. Orang tua antum bahkan mungkin cuma bisa membantuin biaya aja. Kalau soal ngurus skripsi dan ngurus masa studi itu urusan antum sendiri. Ya, kita harus paham soal itu. Hari ini kita akan melanjutkan tentang yang islamisasi. Pada pekan yang lalu kita bicarakan tentang integrasi. Ya. Yang terjadi dalam integrasi itu sudah kita bicarakan ya, bahwa pada sejarahnya umat Islam itu khususnya ilmuannya itu melakukan integrasi ilmu atau menggabungkan antara tradisi ilmu yang dari non-Islam dan itu dirubah, disesuaikan dengan tradisi Islam. Itu termasuk integrasi. Ya, meskipun ada juga yang memang masih ada yang terlihat hal-hal yang belum sesuai dengan Islam ketika itu, ya emang ada. Karena mungkin terpengaruh budaya dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, ada unsur-unsur di mana Islam itu dipraktekkan dalam tingkat budaya-budaya lokal, misalnya kalau di Indonesia. Kalau Lebaran kan punya makanan masing-masing. Loh, apakah itu bid'ah? Ya enggak, karena itu bukan wajib. Karena ketika Lebaran nggak ada makanan itu hanya sekedar soal budaya aja. Budayanya harus gitu. Itu contoh. Dan lain sebagainya masih banyak lagi. Nah, tapi kalau dalam hal sains atau pengetahuan, kita harus melihat ada unsur yang lain setelah terjadi integrasi itu. Ternyata pengetahuan itu berkembang. Jadi ada perkembangan pengetahuan. Untuk detailnya nanti silakan disaksikan di video saja. Di video saya bersama teman-teman yang C1 dan C2, itu nanti soal detailnya di situ. Nah, sekarang ini karena untuk C3 ini banyak yang guru, maka tugasnya akan berbeda dengan yang reguler. Kalau yang guru itu artikelnya 1, ya, wajib 1. Maka nanti ketika UTS itu nanti harus jadi separuh dari artikel itu, ya, harus jadi 2000 kata, kira-kira segitu. Jadi harus jadi separuh. Nah nanti kalau untuk UAS harus jadi 4000 kata itu untuk artikelnya. Jadi artikelnya 1. Tapi nanti kalau yang reguler itu artikelnya 2. Karena mereka punya banyak potensi yang harus dikembangkan. Ya, artikel yang pertama tentang secara ilmu atau yang lainnya. Nanti yang kedua berkaitan dengan kerangka teori. Nah, ini kita mumpung saya bersama dengan rekan-rekan yang guru, saya ingin fokus membahas tentang tugas-tugas yang harus antum kerjakan. Saya sarankan untuk mulai dari sekarang aja. Meskipun ini masih UTS, belum UAS ya, tapi mulai dari sekarang. Kenapa? Karena nanti pada akhir-akhir waktu kalau kita kondisinya online seperti ini terus dan di akhir-akhir itu nanti baru banyak tugas yang ditumpuk-tumpuk. Nanti sebelum UAS baru semuanya ngasih dosen, baru semua dosen ngasih tugas. Kan nanti susah ngerjakannya. Walaupun toh dikerjakan, hasilnya akan tidak maksimal dan mungkin juga kopas. Banyak copy paste-nya dalam artikel antum itu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan dari sekarang dan saya berikan tugasnya dari sekarang. Ya, supaya nanti ketika UTS dan UAS itu sudah, apalagi ketika UAS ya. Jadi nanti tugas artikelnya rekan guru ini cuma 1. Ya, apa saja itu? Ya, 1 itu yaitu kajian teori yang diperdalam dari skripsinya.
Antum kan sudah mulai menulis kan, bahkan mungkin ada yang sudah SPS ya. Kalau belum segera SPS aja udah. Cepat-cepat aja SPS gitu. Ya. Karena dalam SPS itu nanti antum akan dapat perbaikan. Jangan berusaha menyempurnakan proposal sendirian. Saya akan sempurnakan dengan segala kekuatan saya. Nggak pernah takdim ke dosen. Nah, sama saja nanti akan berantakan. Cepat-cepat takdim ke dosen, kan? Cepat-cepat menyelesaikan proposal untuk SPS, ya. Dan juga cepat-cepat apa namanya? Iya, cepat-cepat SPS gitu. Itu saran saya seperti itu. Nah, dalam konteks ini, tugas saya ini adalah alat bantu. Nah, tolong semuanya harus menjadikan tugas ini sebagai alat bantu. Ya, alat bantu untuk apa? Alat bantu agar antum itu bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, kan dalam tugas artikel ini, yang wajib dari tugas artikel ini adalah antum dalam tugas artikel saya ini itu antum harus mendalami lagi ya bab 2 itu yaitu kerangka teori. Ya, kerangka teorinya di situ antum perdalam lagi, antum perbanyak lagi. Mungkin nggak akan sebanyak yang ada di skripsi ya nggak apa-apa. Ya, makanya saya sarankan cepetan dimulai. Ya, berbahasa Arab boleh. Sangat baik berbahasa Arab. Bahasa Indonesia juga boleh kalau mau bahasa Indonesia. Nggak ada yang larang gitu. Yang penting saran saya untuk guru, ini rekan-rekan guru ya, segera fokus menyelesaikan tugas artikel dari saya. Kemarin waktu pertemuan terakhir itu alhamdulillah kita sempat membicarakan ya untuk artikelnya itu bagaimana. Yang jelas artikelnya itu adalah pengembangan dari kerangka teori yang antum pakai. Misalnya yang bahas nahwu, misalnya bidang apa namanya itu harfun nida. Ya udah antum bahas itu aja. Tokoh-tokohnya dan sejarahnya yang ngomong harfun nida, buku-bukunya dari mana aja harfun nida boleh. Itu antum bisa sekalian konsultasi dengan dosen. Kalau bingung bukunya, nggak dapat, silakan kontak saya. Saat referensinya saya nggak dapat, sudah cepetan dikontak saya. Ya, adanya dosen itu untuk membantu antum menemukan masalah-masalah yang belum antum temukan. Jadi seperti itu. Maka saya sarankan untuk rekan-rekan yang guru ini, karena waktunya juga sedikit, pekerjaannya sangat banyak, ini bukan berarti nggak harus kuliah ya, tetap bisa kuliah, tetap bisa mengusahakan. Semua orang bisa mengusahakan. Maka selesaikan dulu artikelnya. Ya. Terus kewajiban antum yang lain apa? Itu di apa namanya? Untuk UTS nanti adalah apa namanya? Tugas-tugas yang kita kerjakan kemarin. Ya, kan itu kan antum sudah mengerjakan tugas ya minggu lalu kita kasih tugas tentang meringkas apa, bukan meringkas apa. Itu nanti tugas itu dibawa untuk UTS, dikumpulkan aja ketika UTS. Ya, jadi kita apakah ada UTS? Ada, tapi tidak ada soalnya. Hanya tugas saja. Tugasnya apa? Meringkas hal-hal yang kita bicarakan ketika kuliah. Jadi gitu. Itu untuk UTS-nya itu. Nah, yang kedua adalah artikel antum sudah harus nyampe 2000 kata. Nah, maka untuk yang ini bagaimana Ustaz caranya? Nah, caranya antum silakan bikin absen pakai Excel kan biasanya, pakai file Excel. Lalu berkas-berkas tugas antum itu yang antum ketik itu silakan dimasukkan ke Google Drive masing-masing. Ya, tugasnya silakan dimasukkan ke Google Drive masing-masing dan nanti linknya di-share. Ya, linknya di-copy ke dalam absen di Excel itu. Nah, nanti setiap nama kan punya link masing-masing. Jadi antum kumpulkan tugas antum itu di satu folder Islamisasi ilmu, udah di situ aja. Tugas artikel taruh di situ. Jadi sekarang ya supaya nanti nggak kehilangan. Wah, laptopnya rusak, hilang file saya. Sudah diupload. Makanya dari sekarang itu diupload aja. Termasuk video kuliah kita ini akan saya upload semuanya supaya antum bisa dengarkan lagi tentang apa yang harus kita fokus itu. Ya. Jadi kita akan fokus dua hal itu. Yang pertama adalah untuk UTS nanti ringkasan-ringkasan dari perkuliahan-perkuliahan kita dan tugas-tugas yang antum kerjakan. Ya, jadi dikumpulkan, Ustaz, saya punya lembaran yang banyak, nggak usah banyak-banyak dikumpulkannya, satu lembar aja gitu. Ya, satu lembar apa ringkasannya atau apa namanya? Ya satu lembar lah nggak apa. Ya, maksudnya satu lembar itu
Ini keterangannya ada di link ini, pertemuan pertama ini, kedua ini, ringkas saja dikit. Ya, misalnya pertemuan pertama lihat link ini, nah nggak apa. Ya, misalnya Anda mengumpulkan kertasnya itu aja nggak apa. Jadi kalau misalnya terkendala gitu, kalau misalnya nanti emang nggak boleh ke kampus Mantingan ya, ke kampus Mantingan untuk ikut ujian. Dalam arti kan nanti kan saya kasih skema darurat ya. Kalau daruratnya kan mungkin antum menjadi kesulitan untuk ke Mantingan. Nah, ini teman-teman yang di luar kampus Mantingan, kan nanti harusnya kan ujian di Mantingan. Nah, terus nggak bisa. Nah, terus gimana kalau nggak bisa? Berarti antum nggak usah kumpulkan itu kertas itu, tapi kumpulkan link aja Google Drive-nya. Atau boleh aja semuanya sepakat untuk tidak mengumpulkan kertas, tapi tanda tangan ketika UTS, ya. Dan nanti serahkan filenya, file absen itu yang berisi kumpulan link dari tugasnya teman-teman, ya teman-teman sekalian itu. Di antaranya apa? Satu, ringkasan, ya kan? Yang kedua apa tadi? Artikel. Nah, itu yang penting untuk UTS nanti. Artikel diusahakan sampai 2000 kata. Ya, maka silakan banyak membaca dan mulai menulis. Ya. Artikelnya kan juga dari skripsi antum. Jadi antum mengerjakan artikel, itu sudah antum mengerjakan bab 2. Sebenarnya begitu. Saya fasilitasi dan saya pacu untuk antum untuk maju dari sekarang. Karena biasanya untuk SPS itu yang penting adalah teori dan nanti mengerti objeknya yang diteliti apa. Jadi gitu ya. Itu perkuliahan kita sederhananya kita akan beritahu tentang itu saja. Soal nanti isi perkuliahan hari ini apa ya yang bisa kita ringkas Ustaz? Nanti akan saya kasih linknya untuk menuju ke perkuliahan yang bersama teman-teman reguler tadi pagi. Ya. Oh, itu saja. Saya harapkan ini bisa maklum untuk semuanya. Nanti video ini bisa disaksikan lewat link yang saya bagikan nanti di YouTube. Ya, maka tetap teman-teman ini habis ini akan saya sampaikan linknya dan dilihat ulang apa tugasnya. Maksudnya bagaimana kuliahnya tadi apa, nanti diringkas. Karena untuk UTS antum perlu meringkas perkuliahan dari yang saya sampaikan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, ya saya juga senang kalau nggak ada. Berarti habis ini langsung kerja aja. Ya, habis ini langsung dengerin lagi materi kuliah yang saya sampaikan tadi pagi. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan silakan mulai mengerjakan tugasnya dengan bacaan basmalah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini bekerja, ya, melihat lagi videonya. Mungkin butuh waktu 10 menitan sebelum saya upload. Akan saya sampaikan lewat apa namanya tadi itu WA tadi ya. Yang saya WA di BAK ini siapa ini? Putri Ayu ya yang BAK ya? Oh, bukan ya? Oh, BAK sendiri. Ayu Aprilia, Ustaz. Oh iya, antum apa? Putri berapa? Putri 2, Ustaz, tapi Putri di 2. unit usaha Unida. Oke, nanti kalau ada nomor WA ada nggak? Nggak ada? Mau jatuh, Ustaz. Oh iya, Mau jatuh, Ustaz. saya chat nomor WA saya ya. Nanti antum bisa 6, Ustaz. saya kasih linknya. 6, Ustaz. Biar saya juga punya kontaknya teman-teman GP2. Kan kadang-kadang kasihan sekali saya nggak punya kontak, dikira nggak ada kuliah. Padahal ini kan kewajibannya. Kita dapat hak masing-masing ya. Tapi tetap akan saya inikan aja. Oke. Itu aja. Nanti bisa dicatat dulu nomornya. Nanti silakan dijabri lewat WA. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.